Karena saya masuk ke ruangan ini merinding, Pak Ridwan. Jadi sekitar 18 tahun yang lalu saya juga adalah anggota diaspora Indonesia. Saya menetap di Singapura. Saya menetap di Singapura 5 tahun, Pak. Jadi kita rutin ke sini untuk berinteraksi dengan KBRI. Tapi krisis tahun 97 saya di PHK. Di PHK akhirnya saya kembali ke Indonesia. Alhamdulillah memulai menjadi wirausaha dan 18 tahun yang setelah itu saya bisa hadir kembali lagi di ruangan ini. Terima kasih KBRI sudah mengundang saya. Pertama-tama bicara visi dan misi, saya tahu kita hanya punya waktu 4 menit. Pertama-tama Indonesia adalah tanah air yang berdaulat. Para pendiri bangsa telah menerangkan dengan jelas seperti terangkum dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan kutip. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan, saya garis bawahi, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Itu adalah mukadimah. Visi misi Prabowo Hatta jelas bahwa Indonesia mempunyai peran dan tanggung jawab yang tidak hanya terkait kebijakan dalam negeri, namun juga kebijakan luar negeri. Terlihat dalam debat kemarin bahwa kebijakan luar negeri dimulai dengan ketahanan nasional, dengan bangsa yang sangat kuat, dengan kita bisa meningkatkan posisi dalam negeri Indonesia sehingga kita meningkatkan kesejahteraan rakyat. Harus berdaulat. Kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, politik bebas aktif, di mana bebas aktif itu juga berfokus pada perdamaian dunia. Everybody is a friend. Kita bisa choose kita punya teman, tapi kita nggak bisa choose kita punya neighbor. Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa perdamaian dunia itu harus menjadi landasan kerjasama yang saling bermanfaat, dan juga paling utama adalah melindungi segenap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, termasuk di luar negeri. Pak Prabowo pernah menjadi tentara. Dia offer his life to the country, dia berjuang mengangkat senjata, dan oleh karena itu dia berkomitmen untuk melindungi warga negara Indonesia dimanapun mereka berada. Ketegasan ini adalah kunci dari Prabowo Hatta ke depan, bahwa bangsa Indonesia ke depan harus menjadi pemimpin dan harus menjadi suatu negara yang sangat disegani 5-10 tahun ke depan. Dunia, ASEAN menunggu Pilpres ini. Mereka menunggu Indonesia yang kuat, Indonesia yang mampu menjadi leader, Indonesia yang nanti ke depan bisa memberikan suatu tauladan bagaimana demokrasi, Islam, modernitas, prosperitas, dan juga suatu keamanan yang bisa dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika bisa dihadirkan. Indonesia, menjawab Prof tadi, harus menjadi contoh, harus ke depan untuk mengembangkan bagaimana dunia bisa melihat visi demokrasi Indonesia. Berikutnya, bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang luar biasa. Walaupun banyak kebocoran, kita yakin bahwa ke depan Indonesia akan lebih kuat, bahwa kita punya begitu banyak sumber daya manusia, termasuk yang ada di luar negeri. Jadi menjawab pertanyaan Prof tadi, diaspora itu adalah modal kita. Ini adalah aset, bukan liability. Layaknya Pak Prabowo harus juga dirangkul dan dipeluk, kalau bisa sebagai teletabis hak. Baik Pak, waktu sudah habis. Terima kasih. Ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Rusdina. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak DCF Ridwan, Adinda Sandi, Pak Mirza, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Adinda yang tadi menyanyi, yang saya yakin sangat luar biasa suaranya. Karena saya cuma dikasih waktu 4 menit, maka saya tidak bisa berkata terlalu dalam. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, tanggal 22 Juni kemarin, sudah Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah mendengar visi dan misi daripada dua capres kita, dan khusus untuk visi dan misi daripada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, beliau menekankan ada 4
yang memang PKU akan tekankan. Yang pertama adalah tentu politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif, dan politik kita ke luar negeri menyambung input daripada Prof. Aris bahwa bagaimana ekonomi kita adalah ekonomi yang tidak diatur oleh luar negeri, tapi kita menghormati kontrak atau perjanjian yang telah ada, yang dimana semuanya adalah harus untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan hal yang ketiga adalah di sini mungkin ada perbedaan yang mendasar, bahwa Pak Jokowi mengharapkan seluruh perwakilan kita, duta besar kita di luar negeri itu bobotnya adalah 80% bisa sebagai tanda kutip marketing dari Indonesia. Jadi karena apa? Karena kita perlu mengejar pertumbuhan mencapai 7%. Nggak mudah memang, karena sekarang kita 5, sekian persen. Tapi kalau kita bekerja bersama-sama, kita bekerja dengan jujur, dengan merakyat, dan tentunya dengan sederhana, saya yakin 7% itu akan bisa tercapai. Karena kita tidak akan menjadi pemerintahan yang boros, dan kita tidak akan membuat pemerintahan yang senang menghambur-hamburkan uang. Dan tentunya ketiga adalah yang terakhir adalah Indonesia resmi mendukung Palestina untuk menjadi anggota PBB nantinya. Untuk itu Pak Jokowi pun juga mengatakan tegas untuk menerjemahkan bebas aktif itu adalah kita saling menghormati. Singapura dengan Indonesia sangat dekat, bahkan hanya lempar batu sampai ke Batam. Namun apabila pemerintahan luar negeri itu mencaplok area yang sah berdasarkan internasional, maka Pak Jokowi tidak dengan segan-segan akan menggunakan ketegasan, bahkan jangan kaget akan menggunakan militer apabila memang seperti kasus KSI Padan terjadi. Yang kedua, dengan begitu banyaknya warga negara Indonesia di luar negeri, maka wajib bagi pemerintahan untuk melindungi seluruh warganya. Tidak ada lagi warga kita yang akan disiksa, bahkan dihukum mati. Untuk itu Pak Jokowi punya konsep yang sangat jelas. Sebelum mengirim tenaga kerja skill atau unskill, khususnya unskill ini harus ada pelatihan dulu. Dan penerimanya pun juga harus dengan jelas kontrak